Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan makalah tentang tasawuf falsafi yang disusun oleh kelompok 11 Sela Octavia dengan NIM 401210275 dan Tarisa Dwi Rizkiani dengan NIM 401210297 kelas Ekonomi Syariah I. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Istilah tasawuf adalah suatu makna yang mengandung arti tentang segala sesuatu untuk berupaya membersihkan jiwa serta mendekatkan diri kepada Allah dengan mahabbah yang sedekat-dekatnya. Tasawuf mempunyai banyak arti dan istilah yang kesemuanya itu merupakan ajaran tentang kesejahan, kezuhudan, kesederhanaan, jauh dari kemegahan dan selalu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya segala perilaku dan perbuatannya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian tasawuf falsafi? 2. Bagaimana perkembangan tasawuf falsafi? 3. Siapakah tokoh-tokoh dalam tasawuf falsafi dan bagaimana ajarannya? 4. Apa saja karakteristik tasawuf falsafi? C. Tujuan masalah. Untuk mengetahui apa pengertian tasawuf falsafi. 2. Untuk mengetahui perkembangan tasawuf falsafi. 3. Untuk mengetahui apa saja karakteristik tasawuf falsafi. 4. Untuk mengetahui siapakah tokoh-tokoh dalam tasawuf falsafi dan bagaimana ajarannya. Bab 2 Pembahasan. A. Pengertian tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi berbeda dengan tasawuf akhlaki dan irfani. Perbedaannya, kalau tasawuf akhlaki merupakan kajian ilmu yang memerlukan publik untuk menguasainya. Tidak hanya berupa teori sebagai pengetahuan, tetapi harus terrealisasi dalam rentang waktu kehidupan manusia. Tasawuf akhlaki merupakan gabungan antara ilmu tasawuf dengan ilmu akhlak. Akhlak erat hubungannya dengan perilaku dan kegiatan manusia dalam berinteraksi sosial pada tempat tinggalnya. Sedangkan tasawuf falsafi yaitu tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional. B. Perkembangan tasawuf falsafi. Menurut At-Taftazani, tasawuf falsafi mulai muncul dalam khasanah Islam sejak abad ke-6 Hijriah. Meskipun para tokohnya baru dikenal setelah seabad kemudian, sejak saat itu tasawuf sejenis ini terus hidup dan berkembang terutama di kalangan para sufi yang juga filsuf sampai menjelang akhir-akhir ini. Adanya pemaduan antara tasawuf dan filsafat dalam ajaran tasawuf falsafi ini dengan sendirinya telah membuat ajaran-ajaran tasawuf sejenis ini bercampur dengan sejumlah ajaran filsafat di luar Islam, seperti dari Yunani, Persia, India, dan agama Nasrani. C. Tokoh dan ajaran-ajaran tasawuf falsafi. 1. Ibnu Arabi. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah al-Ta'i al-Haytami. Ia lahir di Murcia, Andalusia Tenggara Spanyol, tahun 560 Hijriah dan meninggal pada tahun 638 Hijriah di Damaskus. Ajaran-ajaran Ibnu Arabi. Ajaran pertama dari Ibnu Arabi adalah Wahdat al-Wujud atau kesatuan wujud yang merupakan ajaran sentralnya. Wahdat al-Wujud ini bukan berasal dari dirinya tapi berasal dari Ibnu At-Taimiyah yang merupakan tokoh yang mengecam keras dan mengkritik ajaran sentral tersebut. Wahdat al-Wujud menurut Ibnu Taimiyah, Wahdat al-Wujud adalah penyamaan Tuhan dengan alam. 2. Al-Jili. Nama lengkapnya adalah Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jili. Ia lahir pada tahun 1365 Masehi di Jilan Giwan, sebuah provinsi di sebelah selatan Kasvia dan wafatnya pada tahun 1417 Masehi. Nama Al-Jili diambil dari tempat kelahirannya di Gilan. Ia adalah seorang sufi yang terkenal dari Baghdad. Ajaran-ajaran Al-Jili. 1. Insan kamil. Ajaran yang terpenting menurut Al-Jili adalah insan kamil yang berarti manusia sempurna. Al-Jili memperkuatnya dengan hadis, Allah menciptakan Adam dalam bentuk yang maha rohman. Sebagaimana diketahui Tuhan mempunyai sifat hidup,
pandai, mampu berkehendak, mendengar, dan sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan insan kamil oleh Al-Jili adalah manusia dengan segala kesempurnaannya, sebab pada dirinya terdapat sifat-sifat dan nama-nama ilahi. Hal ini sama dengan Al-Arabi yang ajarannya lebih mengedepankan akal. 2. Makamat atau Al-Martabah. Al-Jili sebagai seorang sufi dengan membawa ajaran insan kamil, maka ia juga merumuskan makam atau tingkatan yang harus dijalani oleh seorang sufi pula. Di antaranya, pertama, Islam yang didasarkan pada 5 pokok atau rukun. Dalam pemahaman kaum sufi, tidak hanya melakukan kelima pokok itu secara ritual, tetapi juga harus dipahami dan direalisasikannya. Kedua, iman, yakni membenarkan dalam hati dengan keyakinan yang sebenar-benarnya. Iman merupakan tangga pertama untuk mengungkap tabir alam gaib dan alat yang membantu seseorang untuk mencapai makam yang lebih tinggi. Ketiga, as-salah, yakni dengan makam ini seorang sufi mencapai tingkat ibadah yang terus-menerus kepada Allah, sehingga hal ini untuk mencapai makam tertinggi di hadapan Allah dengan menjalankan syariat-syariatnya dengan baik. Keempat, ihsan, yakni dengan makam ini menunjukkan bahwa seorang sufi telah mencapai tingkat menyaksikan efek nama dan sifat Tuhan, sehingga dalam ibadahnya ia merasa seakan-akan berada di hadapannya. Persyaratannya yang harus ditempuh pada makam ini adalah sikap istiqomah dalam tobat, inabah, zuhud, tawakal, tafwid, ridho, ataupun ikhlas. Kelima, syahadah, yakni seorang sufi dalam makam ini telah mencapai irodah dengan ciri-ciri mahabbah kepada Tuhan tanpa pamrih, mengingatnya secara terus-menerus, dan meninggalkan hal-hal yang bersifat pribadi. Keenam, siddiqiyah, yakni seorang sufi dalam tingkatan derajat siddiq akan menyaksikan hal-hal yang gaib sehingga dapat mengetahui hakikat dirinya. Ketujuh, kurbah, yakni makam ini merupakan makam yang memungkinkan seseorang dapat menampakkan diri dalam sifat dan nama yang mendekati sifat dan nama Tuhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa betapapun manusia sesempurna apapun dengan nama dan sifat Allah, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa manusia itu tidak bisa menyamai sifat dan nama-nama Tuhan. 3. Ibnu Sabi'in. Biografi Ibnu Sabi'in. Nama lengkapnya adalah Abdul Haq Ibnu Ibrahim Muhammad Ibnu Nasir, seorang sufi dan juga filsuf dari Andalusia. Ia dipanggil Ibnu Sabi'in dan digelari Khutbuddin dan dikenal pula dengan panggilan Abu Muhammad. Dia berasal dari keturunan Arab dan dilahirkan tahun 614 Hijriah. Ajaran-ajaran Ibnu Sabi'in. 1. Kesatuan mutlak. Ibnu Sabi'in mengasah sebuah paham dalam kalangan tasawuf filosofis yang dikenal dengan paham kesatuan mutlak. Gagasan esensial sederhana, yaitu wujud adalah satu alias wujud Allah semesta. Wujud yang lainnya hanyalah wujud yang satu itu sendiri. Paham ini lebih dikenal dengan paham kesatuan mutlak. Pendapat Ibnu Sabi'in tentang kesatuan mutlak tersebut merupakan dasar paham khususnya tentang para pencapai kesatuan mutlak atau pengakraban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penolakan terhadap logika Aristotelian. Paham kesatuan mutlak telah membuatnya menolak logika Aristotelian. Terbukti dalam karyanya Bud al-Arif, ia menyusun logika baru yang bercorak iluminatif sebagai pengganti logika yang berdasarkan pada konsepsi jamak. Kesimpulan penting Ibnu Sabi'in dengan logikanya tersebut adalah realitas-realitas logika dalam jiwa manusia bersifat alamiah yang memberi kesan adanya wujud jamak sekedar ilusi belaka. D. Ciri-ciri umum dan ciri khusus tasawuf falsafi. Adapun yang menjadi ciri-ciri umum tasawuf falsafi antara lain: 1. Adanya latihan rohani yang didasarkan pada rasa. 2. Hakikat yang tersingkap dari alam gaib.
3. Peristiwa dalam alam berpengaruh terhadap berbagai bentuk kekeramatan. 4. Ungkapan yang berbentuk samar. Sedangkan yang menjadi ciri-ciri khusus dari tasawuf falsafi antara lain: 1. Mengonsepsikan ajaran-ajaran dengan menggabungkan antara rasional dengan perasaan. 2. Mendasarkan pada latihan-latihan ruhaniyah. 3. Iluminasi atau bayangan sebagai metode untuk mengetahui berbagai hakikat yang menurut penganutnya bisa dicapai dengan fana. Selalu menyamarkan ungkapan-ungkapan tentang hakikat realitas-realitas dengan berbagai simbol atau terminologi. 1. Ajarannya samar-samar akibat banyaknya ungkapan dan peristilahan khusus yang hanya bisa dipahami pada tasawuf jenis ini. Metode ajarannya didasarkan pada rasa. 3. Ajaran-ajarannya sering diungkapkan dalam bahasa-bahasa dan terminologi filsafat. 4. Didasarkan pada latihan-latihan ruhaniyah. 5. Iluminasi sebagai metode untuk mengetahui berbagai hakikat realitas. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Dari materi-materi yang dijelaskan di atas mengenai pembahasan tasawuf falsafi, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Tasawuf falsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan dengan mendekatkan rasional hingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi. 2. Tokoh-tokoh tasawuf falsafi serta ajaran-ajarannya yaitu: A. Ibnu Arabi. Ajaran tasawufnya yaitu yang paling sentral adalah wahdat al-wujud. B. Al-Jili. Ajaran tasawufnya yaitu tentang insan kamil. C. Ibnu Sabi'in. Ajaran tasawufnya yaitu tentang kesatuan mutlak dan ia menolak terhadap logika Aristotelian. Jadi, yang menjadi karakteristik dari tasawuf falsafi adalah ajarannya lebih mengarah pada teori-teori yang rumit dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam. Mengedepankan akal, ajarannya memadukan antara visi mistis dan rasional. Sekian presentasi dari kelompok 11. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.